Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Topik kita kali ini adalah mengenai membangun pola hidup yang sehat. Keluarga menjadi bahagia ketika badan sehat. Karena tanpa kesehatan, kebahagiaan juga nggak ada artinya, gitu kan? Kesehatan di sini baik kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Nah, sahabat muda, kita sebagai orang tua juga perlu membangun pola hidup yang sehat yang kita biasakan di dalam keluarga kita sejak anak-anak usia dini. Di sini manfaatnya bukan hanya anak-anak, yang jelas kita orang tua juga pasti merasakan manfaatnya. Pola hidup yang sehat ini bisa banyak hal dan kita mungkin memiliki prioritas masing-masing. Salah satunya yang ingin kami sharekan adalah mengenai pertama, bijak memilih makanan yang baik. Makanan yang baik dan thayyib dan halal ya Pak ya. Karena makanan halal belum cukup kalau belum thayyib. Baik, jadi makanan yang baik dan juga halal. Itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, membiasakan olahraga menjadi rutinitas harian. Saya nih ngomong gini nih sebetulnya apa ya? Ya ada malunya juga. Soalnya saya juga belum bisa rutin. Tapi nggak apa-apa, saling mengingatkan itu tidak apa-apa. Siapa tahu dengan juga saya mengeser ini, siapa tahu jadi akhirnya pengingat diri sendiri. Iya, tidak selalu yang kita ingatkan. Namanya tawasul bil haq itu kan. Pokoknya yang hak kita sampaikan. Iya, betul. Dan justru kadang gini, Pak. Meskipun kita sendiri belum. Dan hikmahnya dengan kita menyampaikan gini akhirnya kan menjadi motivasi juga buat diri kita kan Pak. Iya, oke. Gitu ya sahabat muda ya. Jadi kita biasakan olahraga setiap hari dan itu memang saya terus terang memang masih sangat sulit, tetapi terus saya ikhtiari untuk bisa menyempatkan di sela-sela kesibukan sedikit untuk olahraga karena memang manfaatnya jelas banyak ya Pak ya dengan olahraga. Dan yang ketiga nih sahabat muda, itu dengan tidur yang cukup. Ya Pak Jumala ya. Yep. Dengan tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan juga menjaga berat badan agar tetap ideal. Sahabat muda, kalau saya nih nge-share-nya kesehatan dari sisi jasmani. Jadi ada 5 hal. Kesehatan dari sisi jasmani. Apa 5 hal? Bijak memilih makanan yang baik dan halal. Bijak memilih makanan. Olahraga halal dan thayyib. 2 olahraga rutin setiap hari. 3 tidur yang cukup. 4 banyak minum air putih. 5 memelihara berat badan agar ideal. Menjaga berat badan. Jadi biar nggak terlalu overweight. Ini ideal. Ini termasuknya ada yang bilang kegemukan. Ada yang bilang kegemukan. Oh ya. Dari segi apa? Ditimbang atau apa? Suami saya tuh namanya gemuk. I see, oke. Udah berat, suami yang harus diperhatikan. Nah, sahabat muda, itu tadi 5 hal tips untuk membangun atau menjaga pola hidup yang sehat secara fisik. Nah, kini kita tanya ke Pak Jumala untuk bagaimana tips-tips menjaga pola hidup yang sehat tapi sehat mental. Karena kesehatan mental ini juga jauh lebih penting ya. Sama pentingnya atau lebih penting, Pak? Sama pentingnya. Sama pentingnya ya. Berarti sahabat muda. Karena namanya sehat, well-being life itu adalah fisik dan mental. Jadi sehat mental juga sehat fisik juga sama aja ya. Iya. Berarti sama pentingnya. Penting. Pak Jumala, tipsnya apa nih Pak? Biar kita selalu bisa menjaga pola hidup sehat secara mental, kesehatan mental. Iya. Mental itu supaya sehat itu yang pertama adalah kita harus punya keyakinan. Nice. Di video kita sebelumnya kan ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai atau apa kemarin? Nilai-nilai benar ya? Nilai-nilai hidup. Ya. Ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kuat di dalam diri kita. Itu membuat kita tidak mudah terombang-ambingkan. Ini adalah menjadi fondasi dari hidup. Jadi sebelum sehat itu fondasinya harus ada dulu.
Ya. Contohnya kayak positive thinking gitu kan ya? Itu positive thinking, iya betul. Ini menjadi tip yang kedua. Oh, ya oke. Jadi tips yang pertama ada keyakinan. Keyakinan, oke. Dan keyakinan yang paling kuat adalah bahwa kita ini bersama Allah. Sudah itu. Itu adalah basic of the basic. Ya kalau basicnya itu kan pokoknya saya ini mampu, insya Allah. Saya ini insya Allah diparingi rizki. Saya ini insya Allah bakal sukses. Ya itu namanya keyakinan. Tapi keyakinan yang paling mendasar adalah kita ini nggak sendirian. Kita ini ada yang menciptakan dan kita ini bersama Sang Pencipta. Itu yang membuat kita sehat mental pertama kali, keyakinan. Yang kedua, itu tadi positive thinking. Jadi kalau kita positive thinking, itu membuat mental kita semakin baik, semakin nyaman, semakin sehat. Oh iya. Karena sumber dari segala penyakit itu ya negative thinking, penyakit mental ya. Sumber dari segala penyakit itu negative thinking. Sumber pertengkaran, sumber percekcokan, ketidakpercayaan, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu sumbernya semuanya dari negative thinking. Betul. Trauma ini kayak sudah kasus khusus nih. Kasus khusus di trauma itu seperti orang kecelakaan. Jadi ini ya, ada itu berarti kan kalau trauma spesial case itu ya? Seperti kecelakaan kalau trauma itu ya. Oh iya, oke. Terus yang ketiga adalah berserah diri dan memaafkan. Oke. Jadi memaafkan, meletakkan persoalan dan berserah kepada Allah. Mungkin yang keempat ya berserah diri itu. Memaafkan dulu deh. Memaafkan itu memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, dan minta maaf kepada Sang Pencipta. Itu termasuk release nggak Pak? Release, melepas itu, gitu. Itu kesehatan itu. Jadi untuk releasing persoalan itu ya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus memaafkan orang yang terlibat dengan kita. Terus memaafkan diri sendiri. Loh, Allah itu Maha Pengampun. Yakin Allah sudah mengampuni kita kalau kita minta ampunnya sungguh-sungguh. Tetapi sering banyak orang itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ini nggak sehat. Gelo ya, jadi gelo terus. Nyesel terhadap dirinya yang terus-menerus. Gelo terhadap dirinya. Iya. So, yang perlu diriliskan adalah minta ampun kepada Allah untuk segala dosa. Memaafkan orang yang terlibat dengan kita. Dan maafkanlah dirimu sendiri atas kesalahan yang sudah kamu buat. Dirimu maafkanlah. Ya. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga. Terus yang keempat adalah berserah kepada Allah atas segala hasil usaha kita. Apapun hasilnya, itu kita berserah kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah keyakinan bahwa kita ini di backup oleh pencipta kita. Terus yang kedua adalah positive thinking supaya yang masuk ini yang positif. Kan Bu Zakia sering bilang kalau kita positive thinking akan menarik yang positif. Ini akan semakin sehat mental kita. Dan kita fokusnya pada yang positif ya. Iya, itu akan menumbuhkan mental positif, menumbuhkan kebahagiaan. Orang positive thinking itu lebih mudah bersyukur. Iya. Dan orang yang banyak bersyukur itu lebih mudah bahagia. Nah, inilah kesehatan mental. Dua positive thinking. Terus kemudian yang ketiga adalah meriliskan persoalan dengan istighfar, memaafkan orang lain, dan memaafkan diri sendiri. Dan yang keempat adalah berserah atas apapun hasil yang akan berikan Allah. Tawakal. Jadi tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sudah serahkan kepada Allah saja. Berarti ada 4 tips ya Pak ya? Insya Allah itulah. Gitu ya sahabat muda. Jadi tadi ada 5 tips untuk membangun pola hidup yang sehat secara fisik dan 4 tips untuk membangun pola hidup kalau sudah yang fisik dan mental, sudah cocok dengan tema TV kita, Well-being Life. Ya? Jadi sesuai ya sahabat muda ya, sesuai dengan slogan dari Move Up TV, Well-being Life. Yes. Hidup sehat secara fisik dan mental. Insya Allah.
Demikian sahabat muda video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.